Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ventina dari kelas 2B PGMI Univas Bengkulu. Saya akan membuat video untuk memenuhi tugas Tasinul Qiro'ah. Kelompok 7. Evaluasi pembelajaran hadis. A. Teknik evaluasi dalam pembelajaran hadis. Teknik evaluasi adalah cara yang dilakukan untuk melakukan evaluasi. Evaluasi pendidikan yang termasuk di dalam evaluasi terhadap program pendidikan suatu lembaga, tujuan sarana, efektivitas, dan kurikulum. Bisa dilakukan dengan teknik evaluasi program salah satunya. Evaluasi dalam pembelajaran hadis memiliki peran penting dalam penilaian sejauh mana peserta didik memahami, menguasai, dan mampu menerapkan ilmu. Berikut adalah teknik evaluasi yang dapat diterapkan. Yang pertama, penilaian lisan. Hafalan hadis, mengukur siswa dalam menghafal teks tertentu. Membaca dan mengucapkan, menilai kemampuan siswa dalam membaca hadis dengan tajwid yang benar. Penerapan nilai-nilai hadis meminta peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis dalam kehidupan sehari-hari dan observasi langsung. Guru mengamati perilaku dan sikap peserta didik dalam menerapkan ajaran hadis. Penilaian B. Jenis-jenis penilaian berbasis kompetensi untuk hadis. Penilaian berbasis kompetensi untuk hadis bertujuan untuk mengukur pemahaman, keterampilan, dan sikap peserta didik terhadap materi hadis yang dipelajari. Yang pertama, penilaian kognitif, yaitu pengetahuan. Penilaian kognitif bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik terhadap hadis secara teoritis. 2. Penilaian afektif, sikap dan nilai. Penilaian efektif bertujuan untuk mengukur internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. C. Praktik penyusunan soal evaluasi hadis. Evaluasi dalam pembelajaran hadis bertujuan untuk mengukur pemahaman, hafalan, analisis, dan penerapan hadis oleh peserta didik. Oleh karena itu, penyusunan soal evaluasi harus memperhatikan prinsip-prinsip penilaian berbasis kompetensi yang mencakup aspek kognitif, pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Langkah-langkah penyusunan sosial evaluasi hadis. 1. Menentukan tujuan evaluasi. 2. Afektif, mengukur sikap dan internalisasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. 3. Psikomotorik, mengukur keterampilan membaca, menghafal, dan menyampaikan hadis dengan baik. Contoh indikator dalam pembelajaran hadis. 1. Siswa mampu menjelaskan arti dan makna hadis. 2. Siswa mampu menyebutkan sanad hadis yang telah dipelajari. 3. Siswa mampu menghafal dan membaca hadis dengan tajwid yang benar. Proyek aplikasi hadis. Contoh, siswa diminta membuat video pendek yang menunjukkan implementasi nilai-nilai hadis dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok 8. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran. A. Penggunaan media pembelajaran dalam pembelajaran Al-Quran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada peserta didik. Dalam pembelajaran Al-Quran, media pembelajaran memainkan peran penting dalam memudahkan pemahaman siswa terhadap isi dan peran yang terkandung dalam Al-Quran. Penggunaan media yang tepat dapat memfasilitasi pembelajaran tajwid, tafsir, dan pemahaman sejarah serta konteks ayat-ayat Al-Quran. Beberapa contoh media pembelajaran Al-Quran dapat digunakan adalah buku, mainan edukatif, gambar kritil, jari tangan. Media pembelajaran Al-Quran dapat digunakan secara online melalui media sosial seperti WhatsApp, Zoom, dan YouTube. 1. Media pembelajaran yang efektif untuk pembelajaran Al-Quran. Media visual. Media visual seperti gambar, grafik, dan animasi adalah alat yang sangat efektif untuk membantu siswa memahami konteks dan makna ayat-ayat Al-Quran. Visualisasi membantu siswa dalam membayangkan kompleks yang abstrak seperti kisah-kisah Nabi, peristiwa penting dalam sejarah Islam, atau bahkan penjelasan mengenai hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Media audio. Media audio, terutama dalam bentuk rekaman bacaan Al-Quran, sangat efektif untuk membantu siswa dalam melatih tajwid dan cara membaca Al-Quran dengan benar. 2.
penggunaan media visual, audio, dan multimedia. Dalam pembelajaran Al-Quran, penggunaan media visual, audio, dan multimedia dalam pembelajaran Al-Quran dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan siswa. 3. Praktik penggunaan media pembelajaran dalam Al-Quran. Pembelajaran berbasis aplikasi digital. Aplikasi pembelajaran Al-Quran seperti Al-Quran Companion, Ayat, dan Al-Quran menyediakan fitur-fitur menarik yang memungkinkan siswa untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, mengikuti pelatihan tajwid, serta memahami tafsir dengan mudah. Penggunaan video pembelajaran. Video pembelajaran yang berbasis penjelasan tentang cara membaca Al-Quran, pembacaan tajwid, serta tafsir dari ayat-ayat tertentu sangat berguna dalam membantu siswa untuk memahami materi secara lebih mendalam. Kelompok 9. Hasil pembelajaran media pembelajaran yang tepat untuk hadis dalam pembelajaran hadis. Pembelajaran hadis membentuk pendekatan yang tepat agar materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh siswa, mengingat hadis memiliki makna yang dalam dan seringkali terkait dengan konteks sejarah yang spesifik. Penggunaan media pembelajaran yang efektif menjadi sangat penting dalam hal ini. Media dalam menggunakan tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan teks hadis, tetapi juga untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sanad, matan, serta konteks lain. Melatar belakangi penyimpanan hadis tersebut. Buku teks merupakan media yang sangat penting dalam pengajaran hadis. Buku teks hadis yang terkenal seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim berfungsi sebagai sumber utama bagi siswa untuk mempelajari hadis. 2. Aplikasi pembelajaran digital. Aplikasi pembelajaran digital seperti Hadis Hub, Al-Hadis, dan Sunnah.com memberikan kemudahan bagi siswa untuk mengakses berbagai hadis secara online. 3. Media visual dan infografi. Infografi dan media visual lainnya dapat digunakan untuk mempermudah pemahaman siswa terhadap struktur sanad dan matan hadis. Penggunaan teknologi dalam pengajaran hadis juga memungkinkan pembelajaran menjadi lebih fleksibel. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja dengan menggunakan perangkat mobile atau komputer. Ini sangat membantu terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan waktu atau akses ke sumber daya pendidikan. Platform pembelajaran digital yang menyediakan materi hadis dalam berbagai platform seperti teks, audio, dan video juga memudahkan siswa untuk memilih cara yang paling efektif bagi mereka dalam memahami materi. Dalam hal ini, ada berbagai jenis media yang dapat digunakan untuk memfasilitasi penggunaan teknologi dan interaktif dalam penggunaan hadis. 1. Platform e-learning. Platform e-learning seperti Google Classroom, Mobile, dan Edmo sangat berguna dalam pembelajaran hadis secara digital. Melalui platform ini, pembelajaran dapat mengunggah media hadis, memberikan tugas dan ujian, serta mengadakan diskusi secara online. Siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapan saja dan di mana saja, memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. 2. Pembelajaran interaktif dengan kuis online. Aplikasi seperti Quizizz menawarkan kuis berdasarkan game yang menyenangkan dan interaktif. Kuis ini dirancang untuk menguji pemahaman siswa terhadap hadis yang telah dipelajari dan memberikan umpan balik secara langsung. Kuis ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk menilai sejauh mana pemahaman siswa terhadap hadis sekaligus membantu mereka kesempatan untuk berkompetisi dengan teman-temannya dalam suasana yang menyenangkan. 3. Video pembelajaran dan podcast. Video pembelajaran adalah salah satu media yang efektif untuk menyampaikan materi hadis dengan cara yang lebih visual dan menarik di YouTube atau platform lainnya. Video yang menjelaskan tafsir hadis atau menunjukkan contoh penerapan hadis dalam kehidupan sehari-hari dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa. Selain itu, podcast juga berisi penjelasan hadis dan topik seputar Islam, juga memberikan alternatif pembelajaran yang fleksibel
bagi siswa yang ingin mendengarkan materi ketika sedang berpergian atau dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk membaca. Praktik penggunaan media dalam pembelajaran hadis. Praktik penggunaan media dalam pembelajaran hadis kini semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan cara belajar yang semakin interaktif. Media pembelajaran dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau materi pembelajaran kepada siswa, baik itu berupa alat fisik, sumber daya digital, maupun metode yang mempermudah pemahaman dalam konteks pembelajaran hadis. Media ini memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan afektivitas, keterampilan, dan pemahaman siswa. Kelompok 10. Konsep pendekatan dalam pembelajaran Al-Quran. 1. Definisi pendekatan tematik dan pembelajaran Al-Quran. Pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran adalah metode pembelajaran yang menyajikan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan tema tertentu, sehingga peserta didik dapat memahami makna ayat dalam konteks kehidupan sehari-hari. Dalam pendekatan ini, ayat-ayat memiliki kesamaan makna atau tema dikumpulkan dengan diajarkan secara bersama-sama untuk memudahkan pemahaman peserta didik. Berbasis kontekstual. Ayat-ayat Al-Quran dikaji berdasarkan tema yang relevan dari pengalaman dan kebutuhan peserta didik. B. Interdisipliner, menghubungkan Al-Quran dengan berbagai disiplin ilmu seperti sains, sosial, dan budaya. Aktif dan interaktif, mendorong peserta didik untuk berdiskusi, mengeksplorasi, dan mengaplikasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan nyata. 2. Landasan teori pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran. Pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran didasarkan pada beberapa teori pendidikan dan metode pembelajaran, antara lain teori konstruktivisme. Menurut teori konstruktivisme yang ditentukan oleh Piaget, pembelajaran akan lebih efektif jika peserta didik departemen pemahamannya sendiri berdasarkan pengalamannya dalam konteks pembelajaran Al-Quran. Pendekatan tematik memungkinkan peserta didik untuk memahami nilai-nilai Islam secara lebih konteks dalam menghubungkan dan kehidupan sehari-hari. B. Metode tadabbur dalam Islam. Memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafal, tetapi juga harus disertai dengan tadabbur, yaitu merenungkan dan memahami makna secara mendalam. Pendekatan tematik mendukung metode tadabbur ini dengan mengelompokkan ayat-ayat berdasarkan tema sehingga peserta didik dapat lebih mudah memahami dan menginteraksi makna ayat-ayat Qorodai. 3. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual yang dikembangkan oleh Johnson menerapkan bahwa pembelajaran akan lebih efektif jika dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Dalam pendekatan tematik, ayat-ayat Al-Quran diajarkan dan menghubungkannya ke dalam berbagai konteks. B. Interaksi nilai-nilai Al-Quran dalam tema-tema pembelajaran. 1. Konteks interaksi nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran. Interaksi nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran bertema menghubungkan ajaran dan prinsip Islam dengan materi pembelajaran yang diajarkan di sekolah atau madrasah. Ajaran Islam sehingga peserta didik memahami bahwa Islam bukan hanya berbatas pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan. Pendekatan kontekstual yaitu menghubungkan nilai-nilai Al-Quran dengan pengalaman kehidupan sehari-hari peserta didik. Pendekatan interdisipliner yaitu integrasikan nilai-nilai Islam ke berbagai mata pelajaran secara terpadu. 2. Strategi meningkatkan nilai-nilai Al-Quran dalam tema-tema pembelajaran. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan nilai-nilai Al-Quran dalam tema-tema pembelajaran ini berbagai materi pembelajaran. A. Integrasi dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Tema kejujuran dalam berbahasa. Mengajarkan peserta didik pentingnya berkata jujur dan merujuk pada Al-Quran. Membaca kisah Nabi Muhammad SAW yang dikenalkan julukan Al-Amin yang terpercaya sebagai contoh komunikasi yang jujur. Menganalisis teks
sastra atau cerita rakyat dari sudut pandang nilai kejujuran dalam Islam. B. Interaksi dalam mata pelajaran matematika. Tema, keadilan dalam perhitungan. Mengajarkan konsep keadilan dalam matematika dengan merujuk pada Al-Quran An-Nisa ayat 58. Menunjukkan bagaimana perhitungan yang adil dalam zakat dan warisan sesuai dengan ajaran dalam Islam. C. Interaksi dalam materi pembelajaran IPA, ilmu pengetahuan alam. Evaluasi dan implementasi nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran. Agar integrasi nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran efektif diperlukan metode evaluasi yang sesuai. Evaluasi ini tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pada perubahan sikap dan perilaku peserta didik. A. Observasi. Perilaku guru dapat mengamati perubahan siswa peserta didik dalam keseharian mereka, misalnya apakah mereka lebih jujur, disiplin, atau menunjukkan sikap kerjasama setelah pembelajaran. B. Jurnal refleksi. Peserta didik juga dapat menulis jurnal tentang bagaimana mereka menerapkan nilai-nilai Al-Quran yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. C. Diskusi dan presentasi. Peserta didik dapat diberikan tugas untuk membahas atau mempresentasikan bagaimana nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam bidang ilmu yang mereka pelajari. C. Praktik. Mengajarkan Al-Quran dengan pendekatan tematik. Langkah 1. Pendekatan tematik. Untuk mengimplementasikan pendekatan tematik dalam pembelajaran Al-Quran diperlukan berbagai langkah strategi, antara lain interaksi tema yang relevan. Guru perlu menentukan tema yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan konteks sosial mereka. Tema dapat diambil dari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Contoh dalam pembelajaran Al-Quran berbasis tematik: kejujuran dan amanah, persaudaraan dan kasih sayang, keutamaan taubah, isyah, keadilan dan tanggung jawab. B. Mengumpulkan dan menganalisis ayat-ayat yang terkandung dengan tema. Setelah tema ditentukan, guru mengumpulkan ayat-ayat yang diberikan dengan tema tersebut dari berbagai surat dalam Al-Quran. Guru juga perlu memahami tafsir ayat-ayat tersebut dengan merujuk pada sumber terpercaya seperti tafsir Ibnu, tafsir atau tafsir Al-Muyassar, atau maknanya bisa dijelaskan secara lebih kontekstual kepada peserta didik. C. Desain kegiatan pembelajaran berbasis tematik. Setelah mengidentifikasi tema ayat-ayat yang relevan, guru merancang kegiatan pembelajaran yang menarik dan interaktif. 1. Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam pembelajaran berbasis tematik, antara lain pendekatan diskusi dan refleksi. Peserta didik diajak untuk mendiskusikan makna ayat Al-Quran dalam konteks kehidupan mereka. 2. Tantangan dan solusi dalam interaksi pendekatan tematik. A. Tantangan yang dihadapi: kurangnya pemahaman guru mengenai metode pembelajaran, keterbatasan sumber daya yang mengintegrasikan nilai-nilai Al-Quran dalam pembelajaran, sulitnya mengukur hasil pembelajaran, terutama dalam aspek perubahan sikap dan perilaku peserta didik. Waktu pembelajaran yang terbatas dalam kurikulum formal. Kelompok 11. Pendekatan kontekstual dalam pembelajaran hadis. Kontekstual: memahami hadis dengan memperhitungkan latar belakang, redaksi, sejarah, sosial, budaya. Contoh sahabat perang Bani Quraisy Umar di Irak. Kaitannya dengan siswa MI. Contoh hadis kejujuran, kebersihan, hormat orang tua, ilmu dan sayang dalam penerapannya. Praktik kontekstual: relevansi hadis dengan zaman kini. Strategi pemahaman konteks hubungan isu modern, PBL, diskusi. Contoh hadis lisan di medsos. Kelompok 12. Pembelajaran Al-Quran dalam membentukkan karakter siswa. Al-Quran dan karakter. Bentuk akhlak, disiplin, sabar, iman, empati, kejujuran, rendah hati. Interaksi nilai: tanamkan nilai jujur, sabar, tanggung jawab, toleransi, disiplin via kontekstual, teladan, refleksi, pembiasaan, evaluasi. Praktik fokus karakter: rutin baca kisah teladan, tanggung jawab. Contoh, guru diskusi penghargaan proyek sosial, doa.
Kelompok 13, pembelajaran hadis dalam mendukung pendidikan karakter. Siswa MI, hadis dan karakter bentuk akhlak, empati, etika sosial, disiplin, syukur, jaga iman. Metodenya kajian, teladan, ceramah, diskusi, praktik, role model, kisah konseling. Nilai dan penerapan. Contoh, baik, jujur, kerjasama, sabar, lisan, hormat, berbagi syukur dalam kehidupan. Praktik ajar karakter, interaksi kurikulum, ceria, diskusi, role play, proyek sosial, refleksi.